Saya berada di Dukuh Tanen, Kabupaten Karanganyar, dan di sini luar biasa kreativitas petani didukung oleh stakeholder yang lain, sehingga bagaimana mencari sumber-sumber air, salah satunya ya ini ada sungai, dan di situ dengan teknologi kincir mikrohidro ya, dibangun dan bisa dimanfaatkan dua manfaat minimal. Satu untuk listrik, melayani lampu-lampu jalan dan nanti dikembangkan untuk rumah tangga karena ini masih baru 6 bulan nih. Yang kedua, air untuk irigasi pertanian yang ada di bagian atas. Jadi bagaimana menaikkan air di sungai secara gratis terus-menerus bisa naik ke atas dengan ketinggian bahkan sampai 250 tadi ya. Jaraknya aja tinggi dan itu bisa melayani air di atas tetapi dengan biaya yang efisien. Nah, tapi perlu biaya awal bangun. Dan ini saya bersama Pak Prof. Robert Manurung dari ITB, ini sama yang ngurusin di sinilah bersama stakeholder dan masih baru. Silakan Pak Prof. Ya, jadi senang melihat ini memanfaatkan air dan jadi sebenarnya sumber energi yang paling bersih itu adalah air dan saya dengar airnya itu sepanjang tahun sebesar ini. Jadi dan teknologi untuk pemanfaatan air itu sudah sangat maju. Jadi teknologi dengan istilahnya head ya, ketinggian air berapa, lajunya berapa, sudah sangat maju. Salah satu yang dulu 40 tahun lagi dikembangkan kerjasama dengan tim Belanda, kita biasanya pakai hidram. Jadi hidram itu seperti pompa yang naik turun itu efisiensinya tinggi. Tapi kalau headnya rendah kita pakai sistem putar yang kecil di sini. Tapi intinya tentu saja pemanfaatan energi itu bisa multifungsi. Jadi dan ini saya kira ini peralatannya cukup sederhana, mengedukasi orang dan membuat orang tertarik. Kalau hidran itu nggak kelihatan ya, kalau ini kan kelihatan muter gitu di pompa. Jadi saya kira seperti itu baik dilestarikan. Tapi terutama yang harus kita lestarikan tentu hutannya ya, karena hutannya kalau rusak nanti nggak ada sumber air lagi. Bisa direplikasi di tempat lain, sangat cocok kayak gini. Mudah-mudahan yang lebih kalau efisien saya lagi. Banyak sekali, jadi mungkin kita mendengar Ibu Mumpuni ya. Dari Mumpuni. Ya, jadi sebenarnya 40 tahun yang lalu kerjasama dengan luar negeri kita mengembangkan itu dan ada ahlinya di ITB, bukan saya, yang bisa mengembangkan itu sistem putar. Dan di Jepang sebenarnya sudah ada sistem putar head kecil seperti ini bisa membangkitkan listrik dan air. Sudah ada teknologinya. Tapi di ITB juga ada. Bukan saya, kebetulan kenal baik. Rumah inovator itu bisa. Jadi kalau memang suatu saat itu tinggal saya panggil, umurnya udah hampir 85 tahun ya. Pak Rekario namanya. Dia yang banyak mendesain seperti ini. Jadi teknologinya head seperti ini pun nggak perlu pakai balon, dia bisa menghasilkan listrik seperti itu dan menghasilkan air. Efisien. Nah ini yang ngurusin. Dibangun bulan apa dulu? Dari Januari 2022 selesai. Selesai Juni 2022. Sampai sekarang masih finishing sebenarnya. Masih finishing finalisasi dan untuk disempurnakan lah ya. Oh gitu. Gimana respon petani di sini dengan adanya ini? Ya bagus sih, rata-rata merasa ya akan bermanfaat. Karena kan problemnya itu kalau musim kemarau di penampungannya itu kering. Jadi kalau adanya pompa ini kan bisa mengairi terus sepanjang tahun terus. Jadi terima kasih kepada UNS dan Parametrik ya dengan program-program CSR-nya, dan ini sinergi dengan masyarakat untuk pemberdayaan. Dan air adalah sumber kehidupan kata Pak Prof tadi. Jadi cocok ya. Apapun dengan air bisa dilakukan. Silakan. Tanya. Mas, Tapi sudah berapa hektar yang dialiri sekarang? kalau untuk pengairan bisa sampai 2 hektar. Sementara itu 2 hektar nanti dikembangkan lagi. Atau bikin tanaman-tanaman, kalau gunung gini kan yang tanaman tahunan atau tanaman berkayu yang sedikit, nggak terlalu banyak air juga. Ada lagi? Ini kelihatan tuh. Masih naik atas lagi. Udah jangan cari perkara. Udah jauh ini. Arahan Pak Menteri selalu hari esok harus lebih baik daripada sekarang, harus penuh inovasi, penuh inspirasi. Namanya siapa Pak? Sumati. Pak Sumati. Ketua kelompok tani apa? Madusari 3. Madusari 3. Dengan adanya kincir air tadi yang bermanfaat untuk membantu petani dan untuk penerangan jalan. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya alhamdulillah dari petani itu insya Allah nanti akan semakin sejahtera karena air bisa mengalir ke lahan petani yang lalu musim kemarau kita kekeringan, terus nanti hasil produksi itu bisa diolah sendiri
dengan listrik yang dari mikrohidro. Budidayanya kebanyakan apa Kopi Pak? teh saat ini yang sudah kita hasilkan itu teh. Teh. Kalau kopi kita sudah mulai nanam, tapi sebagian sudah ada yang panen juga. Jadi nanti kan bisa diproses untuk tehnya dimasak, kemudian kopinya ya jadi tapi dengan alat listrik dari situ. Jadi tanpa biaya listriknya itu. Merasakan manfaatnya. Sangat merasakan. Kalau kakak untuk kelompok tani itu anggota kami 35 orang. 35 orang. Satu desa itu ya. Iya. Enggak. Jadi kerja ini luar biasa. Ngontrol sampai ke lapangan, memastikan bahwa sistem apa yang dilakukan di lapangan bisa berjalan dengan baik, bisa menikmati listrik ya Bu. Ini penyuluhnya yang dampingin nih. Oh, Ibu penyuluh. Oh. Ya, semangat Ibu.